Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Taufik. Saya mahasiswa SM dengan nomor induk mahasiswa G241200002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mid semester 2021-2022 untuk mata kuliah mikroprosesor tentang makalah perkembangan mikroprosesor dari generasi ke generasi. Untuk latar belakang makalah ini yaitu perkembangan mikroprosesor dimulai dari mikroprosesor 4 bit sampai dengan perkembangan mikroprosesor 64 bit yang dikeluarkan oleh produsen seperti Intel, Cilok, Motorola, National Semiconductor, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, dan lain-lain. Sedangkan teknologi MP yaitu MOS dengan saluran P dan MOS dengan saluran N. Untuk perumusan masalah pada artikel ini yaitu apa itu mikroprosesor, selanjutnya bagaimana perkembangan mikroprosesor dari generasi ke generasi, dan yang terakhir bagaimana karakteristik mikroprosesor. Sementara untuk tujuan dan manfaat dari artikel atau makalah ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan memahami perkembangan mikroprosesor. Sementara untuk manfaatnya yaitu pembaca dapat mengetahui tentang pengertian mikroprosesor, bagaimana karakteristik dari mikroprosesor, sejarah mikroprosesor, tipe prosesor, prinsip kerja dan aplikasi dari mikroprosesor. Selanjutnya untuk pengertian mikroprosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Sementara prosesor ini terletak berada di motherboard atau mainboard. Sementara untuk bagian terpenting dari prosesor adalah arithmetic logical unit, yaitu melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, control unit, yang artinya ada sebagai pengatur lalu lintas data seperti input dan memori unit, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan selanjutnya untuk perkembangan mikroprosesor mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Untuk generasi pertama yaitu prosesor 8088. Prosesor 8086 itu muncul pada tahun 1978, merupakan CPU 16 bit Intel yang menggunakan bus system 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada tahun 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat kelas 8 bit yang ada. PC pertama pada tahun 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 merupakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit yang memberi kekompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Sesungguhnya 8088 merupakan CPU 16 per 8 bit. Secara logika, prosesor ini dapat diberi nama 8086SX. 8086 merupakan CPU pertama yang benar-benar 16 bit dikeluarkan. Untuk generasi kedua yaitu prosesor 80286 yang lahir pada tahun 1982 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah.
286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clock daripada 808. Pada kesempatan awal 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PCAT pada tahun 1984. Pembaruan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protected mode atau mode perlindungan. Mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode pengalamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah pemindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Selanjutnya untuk generasi ketiga yaitu prosesor 80386DX. 86 diluncurkan pada tanggal 17 Oktober tahun 1985. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama dari titik pandang DOS tradisional sebuah 286 yang bagus bekerja secepat 386 SSX pertama walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. Prosesor 80386XE. Chip ini merupakan chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386D. Selanjutnya untuk generasi keempat yaitu prosesor 80486DX yang dikeluarkan dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulu. Hal ini dapat terjadi karena X4 lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama, kecepatan bus yang dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 30 bit yang baru dalam 486 ialah menjadikan suatu makroprosesor atau prosesor pembantu matematis. Sebelumnya, makroprosesor yang harus dipasang merupakan chip 387 yang terpisah. 486 juga mempunyai cache L1 8 KB. Selanjutnya untuk generasi kelima yaitu Pentium klasik atau P54C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan super skalar, yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap detik. Prosesor ini menangani 2 perintah detik sedangkan dengan 2 buah 486 dalam satu chip. Terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem, yaitu lebarnya 2 kali lipat menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Sejak itu, Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem 60 MHz dan sisanya bekerja pada 66 MHz. Selanjutnya untuk generasi 6 yaitu Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Oregon dan diperkenalkan. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Fitur yang baru ialah bahwa cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soketnya. Unit CPU dan cache L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Selanjutnya untuk generasi ke-7 yaitu Pentium 2. Pentium Pro Kramat merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat
Saya lanjutkan untuk generasi ke-7, Pentium 2. Pentium Pro Plamat merupakan nama asli prosesor ini, makanya dari poin bagian terdapat pengurangan, bagian terdapat perbaikan. Generasi 7 ini diperkenalkan pada tanggal 7 Mei 1997. Pentium 2 mempunyai fitur-fitur sebagai berikut. CPU diletakkan bersama dengan 512 bit L2 di dalam struktur STC, terhubung dengan motherboard dan hotspot dan bus P6 GTL Plus. Perintah MMX. Perbaikan menjalankan program 16 bit menyenangkan bagi pengguna Windows 3.11. Pengadaan dan perbaikan STL1 16 KB plus 16 KB. Kecepatan internal meningkat dari 233 MHz ke 300 MHz. STL2 bekerja pada setengah kecepatan CPU. Selanjutnya untuk generasi ke-8, yaitu prosesor generasi ke-8 adalah Core i2 yang diluncurkan pada Juli tahun 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur X. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Micro Architecture, di mana arsitektur tersebut menggunakan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBars sejak tahun 2000 yang lalu. Penggunaan Core i ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Pada desain kali ini, Core 2 sangat berbeda dengan NetBars. Pada NetBars yang diaplikasikan dalam Pentium 4 dan Pentium D, Intel lebih mengedepankan clock speed yang sangat tinggi, sedangkan pada arsitektur Core yang baru tersebut, Intel lebih menekankan peningkatan dari fitur CPU tersebut. Untuk generasi ke-9, yaitu Core i9. Core i9 adalah prosesor terbaru Intel dengan spesifikasi memiliki core dengan kecepatan 2,8 L 25 kilobit X6 dan L312 MB. Prosesor Cooldown ternyata lebih hemat power dibanding Core 8 Core 2 kuat pada kecepatan yang sama. Tidak itu saja, Core i9 lebih dingin hampir 8 derajat dibandingkan Core 2 kuat, Core i5 dan Core i7. Untuk gaming kelas FPS, Core i9 memiliki angka relatif. Tes benchmark game Far Cry 2 dan Unreal Tournament dipegang oleh Core i9, disusul Core i7, Core i5, Core 2 quad, dan terakhir Phenom 2x4. Game Lab 4 unggul oleh Core i5, disusul Core 2 quad, Phenom 2x4, Core i9, dan terakhir Core i7. Lalu untuk generasi 10, yaitu Ice Lake dan Comet Lake. Pada akhir tahun 2019 lalu, Intel resmi meluncurkan dua chipset prosesor generasi dengan teknologi, yakni Ice Lake dan Comet. Generasi merupakan terus Intel dengan nama Sandy Coffee Lake dan Intel Core generasi ke-8. Yang terakhir adalah generasi ke-11, Rocket Lake. Core generasi ke-11 untuk desktop. Intel beberapa hari lalu secara resmi meluncurkan prosesor barunya untuk desktop yang memiliki nama resmi Core generasi ke-11 di dunia. Sebelumnya itu sudah menghadirkan secara resmi Core generasi ke-11 untuk laptop serta 2-in-1 yang tipis dan ringan sejak tahun lalu. Kehadiran Core generasi ke-11 untuk desktop ini tentu melengkapi portofolio Intel sekaligus membuatnya makin bisa bersaing dengan prosesor desktop kompetitornya. Pasalnya, meski masih menggunakan teknologi
teknologi node seperti Intel Core Graphics 10 untuk desktop. Prosesor dengan kode name Intel Rocket Lake, lebih spesifik Rocket Lake S, ini sudah menggunakan arsitektur yang baru, sesuatu yang terjadi pada beberapa generasi sebelumnya dari prosesor desktop Intel. Selanjutnya yaitu karakteristik mikroprosesor. Berikut adalah karakteristik penting dari mikroprosesor. Yang pertama, ukuran bus data internal data bus size, di jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit antar komponen di dalam mikroprosesor. Kedua, ukuran bus data eksternal, yaitu jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen di luar mikroprosesor. Yang ketiga, ukuran alamat memori, yaitu jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Yang keempat yaitu kecepatan clock atau clock speed, yaitu rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Yang kelima, fitur-fitur spesial, yaitu fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan floating point. Untuk kesimpulan dari makalah ini yaitu adalah mikroprosesor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah CPU dari sebuah komputer digital. Rangkaian elektronik terpadu tersebut dapat menerjemahkan dan menjalankan instruksi dari sebuah program serta menangani operasi aritmatik. Mikroprosesor dikembangkan pada akhir tahun 1970 sebagai hasil dari teknologi LSI, suatu rangkaian elektronik terpadu yang memungkinkan menggabungkan ribuan transistor, dioda, dan resistor pada sebuah chip silikon sebesar 5 mm persegi. Internal database size adalah jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor atau suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Karena external database adalah saluran yang digunakan untuk transfer data antara komponen antara mikroprosesor dan komponen di luar mikroprosesor. Memori terdiri atas komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi tersebut dan hasil dari data yang diproses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata atau yang ada perkataan yang kurang atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebelumnya. Kurang lebihnya saya aturkan banyak terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.